Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang pola-pola hereditas. Mungkin sebagian dari kita ada yang merasa penasaran gitu ya, kok ada sebuah keluarga yang ternyata didominasi oleh anak laki-laki gitu ya. Kemudian ada keluarga lain yang ternyata didominasi oleh keturunan perempuan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tetapi ada juga keluarga yang memang punya dua anak, satunya laki-laki, satunya perempuan gitu. Nah, sebelum kita membahas kenapa terjadi seperti itu, maka jangan lupa yang belum subscribe untuk terlebih dahulu subscribe. Sudah? Oke, terima kasih. Jadi di pola-pola hereditas ini kita nanti akan mempelajari tentang beberapa poin penting gitu ya terkait dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya dalam ilmu genetika. Salah satunya adalah terkait dengan jenis kelamin tadi itu. Karena memang di hereditas itu ada banyak pola. Apa saja? Antara lain yang pertama adalah determinasi kelamin. Determinasi seks atau determinasi jenis kelamin. Jadi pembagian jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan dan sebagainya itu kita pelajari dalam pola yang pertama ini. Selain determinasi seks, kita juga nantinya akan mempelajari tentang pautan atau linkage. Lantas ada pindah silang atau crossing over. Selanjutnya yang keempat, kita nanti juga akan mempelajari tentang gagal berpisah. Jadi bukan hanya dengan mantan ya. Di dunia hereditas juga kita mengenal ada istilahnya gagal berpisah atau non-disjunction. Dan yang terakhir nanti akan kita mempelajari tentang gen letal. Jadi determinasi seks atau kelamin ini nanti akan dibedakan dengan tipe XY, kemudian ada tipe X0 ya, dan yang ketiga ada tipe ZW, dan yang terakhir kita nanti akan mempelajari tipe haplodiploid. Sedangkan untuk pautan atau linkage, kemudian pindah silang, gagal berpisah, juga gen letal akan kita pelajari lebih lanjut di video-video sesudah ini ya. Jadi gen letal sendiri ini kita bagi menjadi ada gen letal dominan dan ada gen letal yang resesif. Kita masuk ke determinasi seks atau jenis kelamin ya. Jadi apa itu determinasi seks? Yakni penentuan jenis kelamin dari suatu organisme yang jelas ya ditentukan oleh kromosom kelamin atau kita tahu istilahnya kromosom kelamin adalah gonosom. Diturunkan dari siapa? Diturunkan dari induk kepada anaknya, kepada keturunannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya jenis kelamin makhluk hidup itu kita bagi menjadi ada jantan dan ada betina. Lah, kenapa sih kok ada individu jantan, ada individu yang memiliki jenis kelamin betina? Jawabannya adalah karena jenis kelamin pada makhluk hidup itu ditentukan oleh faktor genetik dan oleh faktor lingkungan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya faktor genetik ini memegang peranan 60-70%, kemudian lingkungan memegang peranan 30-40% pada rata-rata keseluruhan sifat atau fenotip makhluk hidup. Akan tetapi di penentuan jenis kelamin ini ada beberapa pengecualian terkait dengan lingkungan ya utamanya. Akan kita pelajari selanjutnya. Oke, jadi yang dimaksud dengan genetik ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita membicarakan tentang kromosom kelamin atau gonosom tersebut ya. Jadi kita akan menjadi perempuan atau kita akan menjadi laki-laki kalau pada manusia itu ditentukan oleh kromosom kelamin yang kita miliki. Apakah kita itu nanti akan berkromosom XY ataukah kita akan berkromosom XX? Jika kita berkromosom XY berarti nanti kita akan menjadi laki-laki. Akan tetapi kalau kromosom yang kita miliki itu ternyata adalah XX, maka kita akan menjadi perempuan. Seperti itu. Nah, kalau dari faktor suhu lingkungan, kalau pada manusia tidak mempengaruhi ya, akan tetapi pada beberapa jenis hewan, contohnya di sini adalah ada buaya, kemudian ada aligator,
dan ada penyu. Saya ambil contoh pada aligator. Jika telur aligator itu dierami pada suhu 34 sampai 36 derajat Celcius, maka telur tersebut nanti akan menetas menjadi aligator jantan. Akan tetapi kalau ternyata telur tersebut dierami ketika sedang berada dalam suhu lingkungan 26 hingga 30 derajat Celcius, maka telur yang dierami akan menetas dengan jenis kelamin aligatornya adalah betina. Nah, setelah itu akan kita pelajari ya bahwasanya ternyata dalam determinasi seks atau kelamin ini ada beberapa tipe. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi ya, ada tipe XY, ada X0, ada tipe ZW, dan ada tipe haplodiploid. Akan kita pelajari satu persatu masing-masing tipe. Oke, kita pelajari yang pertama sekarang adalah tipe XY ya. Jadi penentuan jenis kelamin tipe XY ini adalah organisme yang jenis kelaminnya ditentukan oleh kromosom X dan kromosom Y. Sesuai dengan nama tipenya ya, memang nama tipenya diambil dari jenis kromosom yang berperan dalam penentuan jenis kelamin tersebut. Nah, organisme yang mengikuti penentuan jenis kelamin tipe XY ini antara lain adalah serangga, kemudian mamalia, serta tumbuhan berumah dua. Kalau ada yang lupa bahwasanya tumbuhan berumah dua itu maksudnya adalah tumbuhan yang dalam satu bunga hanya memiliki satu alat kelamin, jadi bunga jantan saja atau bunga betina saja, sehingga untuk melakukan perkawinan harus melakukan perkawinan antar tumbuhan yang berbeda jenis kelaminnya. Contohnya adalah salak ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke tipe XY, contoh untuk serangganya. Contoh dari serangga yang memiliki jenis kelamin tipe XY adalah lalat buah atau nama ilmiahnya adalah Drosophila melanogaster. Jadi Drosophila melanogaster ini dia memiliki 8 kromosom atau 4 pasang ya. Dari 4 pasang itu 3 pasang merupakan kromosom tubuh atau disebut sebagai autosom, dan 1 pasang kromosom kelamin atau gonosom. Nah, sekarang kita ke lalat betinanya ya. Jadi lalat betina dia memiliki 2 kromosom kelamin yang sama-sama berjenis X, serta memiliki 3 pasang kromosom tubuh atau autosom. Sehingga kalau kita tuliskan rumus kromosom untuk lalat betina ini, maka rumusnya adalah 3A besar, X besar, di mana 3A besar ini maksudnya adalah 3 pasang autosom. Maka di sini dituliskan A besar ya, menunjukkan ini sepasang, sealel. Sehingga kalau kalian menemukan ada rumus kromosom seperti ini dan kemudian diminta untuk menjabarkan, kalian bisa melihat ya, kalau memang simbol A besarnya ini ada 2, berarti 3 ini menunjukkan 3 pasang. 3 pasang apa? 3 pasang autosom. Sedangkan yang XX ini adalah gonosom. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Sama jenisnya, sama-sama XX. Ini tadi. Semoga penjelasan saya sampai di sini bisa dipahami. Ini untuk lalat betina. Selanjutnya kita pelajari lalat jantan. Lalat jantan itu memiliki kromosom kelamin atau gonosom sebanyak 1 buah gonosom yang tipenya X dan 1 buah kromosom kelamin atau gonosom yang tipenya Y, serta 3 pasang autosom sama seperti lalat betina tadi. Sehingga kalau kita tuliskan rumus kromosom dari lalat jantan, Drosophila melanogaster jantan, maka rumus kromosomnya adalah seperti ini. 3A besar, X besar, Y besar. Sama 3A besar ini adalah 3 pasang autosom. Sedangkan XY-nya ini adalah sepasang kromosom kelamin, yakni kromosom X dan kromosom Y. Ini pada lalat. Demikian juga kalau pada manusia. Seperti yang kita ketahui kalau manusia itu kan memiliki 46 kromosom ya, atau 23 pasang. Nah, 23 pasang ini terdiri dari apa saja? Seperti yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, terdiri dari 22 pasang adalah autosom dan 1 pasang adalah gonosom. Terus kalau mau kita tulis rumus kromosomnya seperti apa? Jadi kalau untuk
perempuan, maka rumus kromosomnya adalah 22 A besar X X. Ya, sedangkan kalau untuk laki-laki adalah 22 A besar X Y. Sama seperti pada lalat buah ya, kromosom kelaminnya yakni antara X dan kromosom Y. Nah, ini kalau kemudian kita tuliskan gametnya, maka kalau untuk yang lalat betina, gametnya adalah 22 AX. Sedangkan kalau untuk yang jantan, karena memang ada dua macam jenis kromosom, maka 22 AX dan juga 22 A besar Y besar. Ini pada manusia ya. Kalau kita kembali pada lalat buah tadi, Drosophila melanogaster, kalau kita ingin menuliskan gametnya ya, kalau pada betina rumus kromosomnya tadi kan 3 A besar XX, berarti gametnya adalah 3 A besar X, karena memang kromosom kelaminnya sama, cukup ditulis 1. Sedangkan kalau yang jantan, maka gametnya sama seperti manusia tadi ya, kita bedakan gamet yang berkromosom X, 3 A besar X besar, atau 3 A besar Z. Sehingga baik pada manusia maupun pada Drosophila melanogaster, jika gamet yang dihasilkan itu hanya 1, yakni pada betina atau pada perempuan, maka disebut sebagai homogamet. Homo kan artinya sama ya, gamet ya gametnya sama karena sama-sama X. Sedangkan kalau untuk pejantan atau laki-laki disebut sebagai heterogamet, karena memang ada gamet yang berkromosom X, ada gamet yang berkromosom Y, hetero, berbeda. Jadi seperti itu penjelasan tentang determinasi kelamin tipe XY. Lanjutkan ke tipe yang kedua, yakni tipe X0. Jadi ini X0 loh ya, bukan XO, 0 yang benar. Kenapa disebut tipe X0? Karena determinasi kelamin dengan tipe ini terjadi pada organisme yang tidak memiliki kromosom X. Jadi ketiadaan kromosom X-nya inilah yang kemudian digantikan dengan angka 0. Semoga bisa dipahami ya sampai di sini. Ya nggak usah bingung-bingung menghafal. Dari namanya saja kita bisa melogikakan bahwasanya ini 0. Kenapa 0? Karena kromosom Y-nya tidak ada. Nah, organisme yang mengikuti determinasi kelamin tipe X0 ini adalah belalang dan kecoa diantaranya. Keduanya ini tidak memiliki kromosom Y. Oke, kita pelajari yang belalang. Jadi belalang itu memiliki 24 kromosom atau 12 pasang kromosom ya. Nah, karena memang ada belalang jantan, ada belalang betina, ini kita tuliskan. Berarti kalau belalang betina itu dia memiliki 2 kromosom X, 1 pasang kromosom X atau 1 pasang gonosom X. Sedangkan autosomnya jelas 22 ya. 22 tambah 22 kan berarti 24. Nah, rumus kromosom untuk betina ini adalah 11 A besar, X besar. Seperti pada tipe XY yang sudah kita bahas sebelumnya, A besar ini adalah autosom. Sedangkan X besar ini adalah gonosom, kromosom kelamin. Sehingga gamet dari belalang betina ini adalah 11 AX. Setengahnya kan ya, karena memang gonosomnya sama-sama X. Nah, sekarang kita ke jantan. Belalang jantan memiliki 1 kromosom X, 1 gonosom X, dan juga 1 kromosom 0. Karena memang tidak ada Y, sehingga sel spermanya tidak berkromosom gitu. Dengan kata lain, tidak memiliki kromosom Y atau 0. Serta 22 autosom, sehingga rumus kromosomnya adalah 11 A besar X0. Sama seperti pada betina, A besar adalah autosom, sedangkan X0 adalah gonosomnya. Sehingga gametnya bisa kita tuliskan, gamet pada belalang jantan ini ada 2. Ada 11 AX ya,
Kemudian ada 11A0. Seperti ini. Kita lanjutkan ke tipe determinasi kelamin yang ketiga ya, yakni tipe ZW. Jadi tipe ZW ini bisa kita temukan pada jenis unggas ya. Kemudian selain unggas, ikan, dan juga pada beberapa reptil tertentu. Serta ada juga yang mengatakan berlangsung pada beberapa amfibi tertentu. Nah, pada tipe ZW ini, individu yang memiliki jenis kelamin jantan itu ternyata memiliki sepasang kromosom kelamin yang sama. Ya. Sedangkan individu betina itu memiliki sepasang kromosom kelamin yang berbeda. Nah, keduanya ini kan kebalikan dari tipe XY ya. Kalau determinasi kelamin tipe XY itu kan yang betina itu yang sama kromosomnya, yang jantan yang berbeda. Lah, tipe ZW ini kebalikannya. Agar tidak sama dengan tipe XY pengkodeannya dan sehingga nantinya akan menimbulkan kebingungan ya, maka kemudian pada tipe ZW ini untuk individu jantan kromosom kelaminnya disimbolkan dengan ZZ, sedangkan untuk individu betina kromosom kelaminnya disimbolkan dengan ZW. Nah, contohnya kita langsung adalah pada ayam. Ayam itu memiliki 78 kromosom atau 39 pasang kan. Nah, pada ayam jantan, karena jantan berarti kan kromosomnya sama, yakni Z ya. Maka dia punya 2 kromosom Z dan 78 autosom, kromosom tubuh. Sehingga kalau kita tuliskan rumus kromosomnya, maka menjadi 38 AAZZ. Nah, dari 38 AAZZ ini kalau kita tuliskan gametnya, maka 38AZ. Setengahnya kan ya, karena A-nya sama-sama A maka cukup kita tulis 1, dan karena sama-sama Z maka kita tulis cukup 1, sehingga gametnya menjadi 38AZ. Sedangkan pada ayam betina, karena memang kromosom kelaminnya berbeda ya, maka dia punya 1 kromosom Z dan juga dia punya 1 kromosom W dan juga 76 autosom, sehingga totalnya ada 78 kromosom kan. Nah, kalau kita tuliskan rumus kromosomnya, pada ayam betina ini memiliki rumus kromosom 38 AAZW. Gametnya adalah 38 AZ ya, dan juga 38 AW. Sehingga inilah gamet dari ayam betina. Seperti itulah dasar dari tipe ZW. Oke ya. Oke, sekarang kita ke tipe yang terakhir dari determinasi seks atau determinasi kelamin ya, yakni tipe haplodiploid. Tipe haplodiploid ini terjadi pada Odohymenoptera. Contohnya antara lain adalah terjadi pada lebah dan juga pada semut. Di dunia lebah itu ada 3 strata. Strata yang pertama yakni strata lebah ratu. Kemudian strata yang kedua adalah strata lebah pejantan, dan strata yang ketiga adalah strata lebah pekerja. Lebah ratu tugasnya hanya untuk menghasilkan telur yang nantinya menetas menjadi lebah-lebah yang akan kita pelajari jenis kelaminnya berdasarkan haplodiploidnya. Kemudian kalau lebah pejantan tugasnya memang hanya untuk mengawini lebah ratu, sedangkan lebah pekerja tugasnya adalah selain untuk menjaga sarang, mengasuh bayi-bayinya lebah ratu, juga sebagai lebah pekerja untuk mencari nektar yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan madu. Nah, akan menjadi apa para lebah tersebut ketika setelah dibuahi? Ya, ditentukan berdasarkan apakah kromosom yang dimiliki oleh lebah tersebut merupakan kromosom haploid ataukah kromosomnya diploid. Jika kromosomnya hanya 16 berarti dia haploid, kalau kromosomnya 32 berarti dia berjenis diploid. Nah, penentuan strata berdasarkan apakah dia haploid ataukah dia diploid dimulai dari ketika sel telur atau ovum dari lebah ratu ini dibuahi oleh sel sperma atau juga tidak dibuahi. Karena memang di lebah mengenal istilah partenogenesis.
Jadi menghasilkan keturunan tanpa terjadi pembuahan oleh sel sperma. Jadi kalau kita tuliskan di sini, ketika sebuah ovum dari ratu lebah itu tidak dibuahi, maka lantas akan terjadi partenogenesis, yang nantinya akan tumbuh menjadi atau menghasilkan individu haploid, yakni N ya. Jenis kelaminnya adalah jantan, dan kromosomnya karena memang haploid berarti hanya 16 kromosom. Oke, jadi hasil dari partenogenesis ini adalah lebah jantan yang fertil, yang nantinya akan berfungsi sebagai pejantan untuk mengawini lebah ratu. Sedangkan apabila ovum tersebut dibuahi oleh sel sperma yang memiliki kromosom X, maka akan dihasilkan lebah diploid 2N, yang mana jenis kelaminnya adalah betina karena sel telur X dibuahi sel sperma X ya, maka dihasilkan XX, dan dia memiliki kromosom sebanyak 32. Karena memang ovum itu kan kromosomnya 16, sel sperma kromosomnya 16. 16 ditambah 16 adalah 32 kromosom. Nah, ketika lebah betina bersifat diploid, maka dia akan memasuki strata lebah pekerja. Selanjutnya, apabila ovum tersebut dibuahi oleh sel sperma yang berkromosom Y, maka akan dihasilkan lebah diploid 2N juga. Tetapi karena memang X dibuahi oleh Y, maka akan dihasilkan lebah jantan XY. Kromosomnya juga sama ya, 32 kromosom, 16 ditambah dengan 16. Akan tetapi lebah jantan ini bersifat steril atau mandul. Jadi lebah ratu ini punya kemampuan untuk menahan sel sperma dalam spermateka-nya gitu ya. Karena ketika lebah pejantan membuahi lebah ratu ya, itu kan testis dari pejantan itu akan terlepas dan tertinggal di dalam saluran reproduksinya lebah ratu. Nah, karena memang di dalam tubuhnya sudah ada spermateka tersebut, lebah ratu punya kekuasaan untuk bisa menahan sel sperma kapan digunakan untuk membuahi, kapan tidak. Seperti itu. Sehingga kapan koloni tersebut membutuhkan lebah pekerja, kapan membutuhkan lebah pejantan, itu sepenuhnya dikontrol oleh lebah ratu. Jadi seperti itu ya. Luar biasanya lebah melalui penentuan jenis kelamin tipe haplodiploid. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang 4 macam tipe penentuan atau determinasi kelamin pada manusia dan pada berbagai hewan serta tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.